Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya cintai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Said Diponegoro Tulungagung. Baik, pada sore hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah teori ekonomi Liko, yaitu pasar persaingan sempurna. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan pasar adalah tempat atau sarana pertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli. Nah, sebuah pasar ini terjadi apabila ada beberapa syarat. Yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya interaksi antara penjual dan pembeli, yaitu transaksi jual beli. Dan yang keempat, adanya media atau tempat interaksi penjual dan pembeli. Nah, fungsi pasar yang pertama adalah distribusi. Yang dimaksud di sini adalah mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen. Yang kedua, untuk pembentukan harga. Ini diperoleh dari kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga adalah promosi, yaitu mengenalkan produk. Nah, dari tiga tersebut, maka terbentuklah yang namanya adalah struktur pasar. Bahwa struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, dan mudah tidaknya masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan ini. Ini yang dimaksud dengan struktur pasar. Nah, dalam struktur pasar ini, ya, pasar ini melihat pertama yaitu pada ciri-ciri barang yang dihasilkan. Ya. Yang kedua, banyak tidaknya perusahaan. Yang ketiga adalah mudah tidaknya perusahaan baru menjalankan kegiatan produksi. Dan keempat, besarnya kekuasaan suatu perusahaan di dalam pasar. Nah, apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Dalam hal ini adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Jadi dalam yang perlu kita baris bawahi adalah di dalam pasar persaingan sempurna antara pembeli dan penjual itu tidak terbatas. Nah, ciri persaingan sempurna ini yang pertama adalah perusahaan pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar masuk dalam pasar ini. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Nah, dalam hari ini ada 5 ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini, bahwa yang nomor 5, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna adalah bagaimana pembeli mau membeli seberapa banyak, bagaimana membeli itu memilih dari produk mana yang lebih murah dan mana yang kualitas terbaik. Baik, keuntungan masuk dalam jangka panjang itu ada pertanyaan penting yang harus kita jawab. Pertama, apakah akan berproduksi? Ya. Terus, berapa besar yang akan diproduksi? Apakah untung atau rugi? Ini dalam maksimum jangka pendek. Ya. Saya ulangi, apakah akan memproduksi? Apakah akan memproduksi? Berapa besar yang diproduksi? Apakah untung atau rugi? Nah, perusahaan akan menghadapi pertama adalah untung, atau yang kedua adalah rugi karena kurang baik cost-nya. Nah, ini harus dipertimbangkan untuk jangka pendek. Baik, misalkan pada pendekatan total review ya, revenue ini, dan total revenue atau pendapatan total ini, misalkan pada total produk, yaitu jumlah produksi atau unit, misalkan angka 0, 1, kita istilahkan ya, kita coba melihat dari angka 0, 1 sampai 10 misalkan.
ada total fixed cost-nya atau ongkos totalnya ini misalkan di angka 100 semuanya misalkan, ketika total variable cost yaitu ongkos berubah totalnya ini misalkan pada angka 0, pada angka 90, angka 170, angka 240, ya, angka 300, ya, angka 370 misalkan. Nah, pada total cost maka dia akan membentuk misalkan ini yang dimaksud cost dari hasil dari 100 ditambah 90 190, 100 ditambah 170 menjadi 270, 100 ditambah 240 menjadi 340. Maka kalau kita melihat dari tabel ini, total revenue-nya misalkan dengan harga kurang lebih 131, rata-rata 137 dolar, maka bagaimana ini cara melihatnya total revenue-nya? Ya, kalau total cost-nya adalah dijumlah antara total fixed cost-nya ditambah total variable cost, ini apa yang pernah kita sampaikan rumus dari total cost, maka ketika kita melihat total revenue yaitu antara apa namanya price atau harga ini ya dikali total produksi. Misalkan 131 dikali 1 maka totalnya adalah 131. 131 dikali 2 maka totalnya 262. Ya. Harga 131 dolar dikali 4 maka totalnya 524. Ini pada pendapatan total. Apa yang dimaksud dengan pendapatan total ini adalah seluruh pendapatan dari harga dikali volume penjualan. Maka ketika kita mencari keuntungan atau profit dari sini, maka kita melihatnya bagaimana saudara-saudara, ya, bahwa total revenue, ya, total revenue dikurangi total cost. Misalkan 0 dikurangi 100 maka min 100, 131 dikurangi 190 maka min 59 sampai begitu banyak. Misalkan 524 dikurangi 400 menjadi plus 124. Pertanyaannya adalah berapakah dari pendekatan total review ini adalah profit maksimumnya. Kita lihat bersama-sama maksimum dari total ini, maka total produksi ya, pada angka 9 yaitu 299. Pada profit ini maka ini total maksimum dari pendekatan review ini. Maka saudara-saudara, kalau kita melihat dari contoh ini hampir sama contoh yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jumlah produksi atau ongkos hasil penjualan suatu perusahaan dalam persaingan sempurna ini, maka pada kesimpulannya adalah akan ada kenaikan yang signifikan atau total profit yang sangat tinggi, maka dilihat dari tabel yang sedemikian rupa. Baik saudara-saudara, kalau kita melihat grafik yang tadi, maka grafik maksimum keuntungan jangka pendek tadi, ada titik kembali modal, ya, ada titik keuntungan, ada titik kembali modal, dan ada titik keuntungan dari sini. Ya, ketika berangkat bersama-sama, maka kita melihat dari grafik tadi ada titik kembali modal dan ada titik keuntungan, bahkan ada titik kembali modal, walaupun grafiknya ini naik ke atas. Nah, ada kebaikan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna itu memaksimumkan efisien. Ya. Yang kedua, adanya kebebasan bertindak dan memilih. Karena apa? Di dalam pasar persaingan sempurna, kalau kita lihat pada gambar yang awal, misalkan di pasar Wage, di Tulungagung ya, atau mungkin di pasar template dan sebagainya, bahwa persaingan yang sangat sempurna ini adalah untuk memaksimumkan efisien. Yang kedua, adanya kebebasan bertindak di sini, bahwa bagaimana penjual menjual dengan harga yang sangat tinggi, atau mungkin pembeli akan menawarkan yang sangat rendah sekali atau paling rendah sekali. Nah, saudara-saudara, di keburukan pasar persaingan sempurna itu tidak mendorong inovasi. Karena apa?
hanya itu saja yang yang dilakukan, ya. Yang kedua, dapat mendulukan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen karena pilihan konsumen hanya itu saja, ya, karena sama semua. Biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Nah, ini perlu iklan-iklan dan sebagainya karena di persaingan sempurna itu harga pasar itu yang menentukan. Efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu merata distribusi pendapatan, sehingga dari ini semua keefektifan efisiensi sumber daya ini tidak selalu merata di pendapatan ini, sehingga pasar itu di pasar persaingan sempurna itu ada kebebasan dari antara penjual dan pembeli. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk materi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.